Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri kelas 12, Albina Putri angkatan 8. Berikut ini insya Allah Ana sampaikan rekaman dari pembahasan kisi-kisi ujian sekolah kita. Insya Allah terdiri dari 40 soal. Maka supaya kisi-kisi ini juga videonya tidak terlalu panjang, memudahkan kalian untuk mengamatinya, memahaminya. Anda bagi menjadi 4 video ya, per 40 soal supaya kalian bisa lebih konsentrasi untuk memahaminya. Langsung kita mulai saja. Dari soal nomor 1 tentang fungsi, coba diperhatikan. Jika diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurang 6, fungsinya dari real ke bilangan real, kemudian g komposisi fx sama dengan 6x kurang 14. Maka G inverse 10 adalah, kalau melihat pertanyaan, maka sebenarnya yang kita butuhkan adalah fungsi G dulu. Ya, ini yang kita butuhkan. Maka kita lihat di sini bagaimana caranya supaya fx ini hilang sehingga tinggal G sendiri. Sebuah fungsi hilang kalau ketemu inverse-nya. Maka kita cari dulu inverse dari fx ya. Fx sama dengan 2x dikurang 6 gitu ya. Kalau kita ganti fx dengan y sama dengan 2x dikurang 6. Kemudian y ditambah 6 sama dengan 2x, atau kita peroleh siapa? X sama dengan y ditambah 6 per 2. Kalau kita ganti y dengan x dengan y kan inverse seperti itu, maka y sama dengan x tambah 6 per 2, inilah y inverse-nya gitu ya. Dalam arti kata kita peroleh, oh ternyata fx, maka inverse dari fx adalah ini, x tambah 6 per 2. Kita kembali ke soal. Kita ubah ini, apa maksudnya? Asal soalnya G, Anda batasi dulu ya, supaya memudahkan. G komposisi f x sama dengan 6x kurang 14. Oke. Sekarang x-nya kita ganti. Kita ganti x-nya ini dengan f inverse. Maka lihat, G komposisi f kita ganti dengan f inverse. Sama dengan 6. Nah, yang kanannya ubah dengan ini ya. Masukkan 6 kali x tambah 6 per 2 dikurang 14. F inverse ketemu F jadi hilang. Tinggallah GX saja di ruas kiri. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 3-nya kalikan ke dalam. Jadinya 3X. 3 kali 6, 18 dikurang 14. Maka kita peroleh apa? GX sama dengan 3X plus 4. Gitu ya. Oke. Sesudah memperoleh ini, ingat soal tadi menanyakan inverse, karena kita sudah temukan ini kan. Maka kita cari inverse-nya dulu. Seperti tadi langkah-langkahnya. Maka kita lanjutkan ini. Gx dikurang 4 sama dengan 3x. Gx dikurang 4 per 3 sama dengan x gitu ya. Artinya kita peroleh x sama dengan Gx dikurang 4 per 3. Kalau kita ganti jadi inverse jadi begini. G inverse sama dengan tukar tempat ya ini. X kurang 4 per 3. Soal bertanya kalau 10 X-nya ya, maka kita substitusi. G inverse dari 10, ganti X-nya dengan 10. 10 kurang 4 per 3. Kita peroleh 10 kurang 4 adalah 6. 6 bagi 3, maka jawaban adalah 2. Selesai. Nomor 1 jawabannya C. Oke, next. Kita lanjut ke nomor 2. Dalam proses pembuatan payung hias dengan bahan dasar menggunakan dua macam mesin, yaitu mesin A, mesin B. Mesin A membentuk payung, fungsinya ini.
Mesin kedua menghasilkan hiasannya dengan ini. Jika tersedia 100 meter kain, maka diperoleh payung sebanyak, logikanya bagaimana? Bahwa pertama dia melalui mesin A gitu ya. Kemudian dia lanjut ke mesin B. Barulah dia jadi payung yang lengkap gitu. Payung. Sudah dapat hiasan gitu ya. Selesai gitu semuanya. Oke. Maka kita akan lihat apa? Pertama, prosesnya apa dia peroleh. Ternyata proses pertama melalui mesin A. Maka sekarang kita lihat fungsinya ini. Oh, bahwa P di fungsi A itu sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 30X plus 500 gitu ya. Mana X-nya? Sebutkan tadi ini. Kain bahannya ada 100, maka X-nya sama dengan 100. Kita peroleh P sama dengan F100. Kita substitusi. 100 kuadrat ditambah 30 kali 100. Ini kali maksudnya. Tambah 500 gitu ya. Silakan dihitung. Kalau kehitung nanti ketemunya maka P-nya ini sama dengan 7100. Selesai? Belum, karena belum masuk ke mesin B. P ini masuk ke mesin B. Ternyata fungsi mesin B apa? Itu HP sama dengan P dikurang 7000. Oke. Nah, kita substitusi P-nya. Maka H dari 7500 sama dengan 7500 dikurang 7000. Berapa hasilnya? Maka sama dengan 500. Maka diperoleh payung sebanyak 500 payung. Oke. Itu untuk nomor 2 ya. Mudah-mudahan konsentrasi melihatnya. Oke, nomor 3. Diketahui sebuah persamaan kuadrat mempunyai titik balik maksimum min 1,8. Titik balik mungkin masih ingat rumusnya ya. Kemudian memotong sumbu Y di 0,6. Salah satu titik potong kurva persamaan tersebut dengan sumbu X adalah, gambarannya begini. Kita gambar dulu walaupun sketsa ya. Di Kartesius, kurang lebih begini, mohon maaf kurang rapi. Agak susah juga menggambarnya. Kemudian bentar mau ganti warna. Ada kurva dengan puncak min 1. Misalkan ini 8 ya, tidak pakai skala, tidak apa-apa lah. 8 gitu. Ini puncaknya. Kemudian dia melalui memotong sumbunya di 0,6. Turun sedikit, di sini ada 6. Oke. Maka kurang lebih kurvanya seperti ini ya. Sebuah kurva bukit ya, terbuka ke bawah. Nah, pertanyaannya titik potong dengan sumbu X ini. Salah satunya mana? Kan gitu ya. Oke. Oke, kita ingat bahwa fungsi itu rumusnya adalah Y kuadrat ya. AX kuadrat plus BX plus C. Ketika melihat ini, titik potong dengan sumbu Y, bahwa dia memotong sumbu Y di 0,6. Ya, maka dari sini kita sudah dapat nilai C sebenarnya. Maksudnya, ketika X-nya diganti 0, kemudian Y-nya 6, kan jadi begini. 6 sama dengan A dikali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Oh, ternyata ini 0 semua. 6 sama dengan C. Udah ketemu C, dan itu udah ketahuan C. Kemudian dari puncak, rumus puncak sebuah kurva adalah X-nya itu adalah min B per 2A, sedangkan Y-nya adalah min D per 4A. Gitu ya. Maka dari sini kita peroleh contohnya, bahwa puncaknya itu kan udah ketahuan tadi. Puncaknya itu adalah min 1,8 gitu ya. Kita lihat dari ini. Dari X-nya bahwa min B per 2A ternyata sama dengan min 1. Maka B sama dengan 2A. Udah ketahuan di situ ya. Kemudian dari yang kedua, min D per 4A sama dengan 8. Maka
Kita peroleh, oke, D itu apa sih? Oke, anu begini aja, D per 4A sama dengan 8 ya. D-nya ubah jadi B kuadrat min 4AC ya. Per 4A sama dengan 8 ya, min 8. Oke, B-nya ganti dengan 2A. Maka 2A kuadrat min 4A, C-nya sudah ada tadi berapa? 6 per 4A sama dengan min 8. Maka kita coret A-nya ya. Ini kan A kuadrat jadinya. Coret A ini, coret A ini, coret A ini. Dapatnya begini kan 4A min 24 per 4 ya. Sama dengan min 8. Selesaikan bagi 4. Ini bagi 4, bagi 4, bagi 4. Jadinya berapa? A min 6 sama dengan min 8. Maka A sama dengan min 2. Oke, A-nya ketemu. Maka dengan ini kita peroleh B. B sama dengan 2 kali A. A-nya min 2. Maka B sama dengan min 4. Oke, lengkap sudah. A ada, B ada, C ada. Ini persamaan pokoknya, masih ingat di sini ya. Anda buat di kiri ya. Maka Y sama dengan A-nya min 2 tadi. X kuadrat. B-nya berapa? Min 4. X. C-nya berapa? 6. Kemudian bertanya titik potong dengan sumbu X. Kita nyebutnya apa? Tipot ya. Tipot dengan sumbu X. Ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 0. Maka 0 sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 6. Kalikan minus 0. Bagi min 2, mohon maaf. Bagi min 2 jadinya X kuadrat plus 2X min 3. Oke, bisa difaktorkan tidak? X plus 3 min 1 ya. Maka ketemu X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 1. Dari sini kita peroleh titik potongnya adalah min 3,0 atau dari sini 1,0. Mana yang ada di jawaban? Ternyata yang ini tidak ada di PG. Tapi min 3,0 ada di PG. Maka jawabannya B. Itu untuk nomor 3 ya. Kita berlanjut untuk nomor 4. Batas-batas nilai P agar persamaan kuadrat mempunyai akar tidak real. Oke, kita bahas dulu materinya. Dalam persamaan kuadrat ada namanya diskriminan D ya, dengan rumus B kuadrat min 4AC. Dia ada 3 kondisi D ini, diskriminan. Pertama, ketika lebih dari 0. Kedua, ketika sama dengan 0. Dan yang ketiga, ketika kurang dari 0. Ketika lebih dari 0, maka dia punya 2 akar real. Berbeda ya. Kemudian ini punya 1 akar real berbeda. Atau ada yang sering menyebutnya akar kembar. Terus ini ya tidak punya akar real. Atau bahasa di soal ya seperti itu apa? Punya akar tidak real gitu loh. Artinya tidak punya akar real, tidak punya akar real. Atau bahasa seperti di soal apa? Punya tapi tidak real. Ya. Maka di soal kita ini terkategorikan yang ini ya. Bahwa diskriminannya ternyata kurang dari 0. Maka di soal nanti berikutnya di ujian sekolah ya mungkin salah satu di antara 3 ini tidak persis ya. Maka hafalkan diskriminan ini ya. Maka kita mulai bahwa D-nya harus kurang dari 0. Artinya B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0. Lihat soal ya. Di sini ketahuan A-nya 1. Kemudian B-nya P plus 2. Dan C-nya sama. C-nya juga P plus 2. Ya. Kita masukkan ke rumus B kuadrat. Artinya P plus 2 kuadrat. Min 4. A-nya 1. C-nya P
plus 2 dan dia kurang dari 0. Jabarkan P kuadrat 4P plus 4, 4-nya masuk, kalikan ke dalam kurung, min 4P, kemudian min 8 ya, benar? Oke, kurang dari 0. 4P-nya habis, 8 kurang 4 kurang 8 min 4 jadi P kuadrat min 4 kurang dari 0. Boleh jabarkan jadi apa? P kuadrat 2 kuadrat 0, maka kita dapatnya P plus 2 dikali P min 2 kurang dari 0. Dibuat di garis bilangan, miringnya. Apa ya? Kirinya min 2, kanannya 2. Tes 0 tengah ya. Bahwa kalau tes 0 masukin di sini 0 tambah 2 kali 0 kurang 2. Positif kali negatif, hasil akhirnya negatif. Oh, tengahnya negatif. Maka kiri kanan selang-seling ya. Sini plus, sini plus. Soal minta yang kurang dari 0. Terakhir tadi jawabannya begini ya. Maka daerahnya ini yang negatif. Artinya min 2 kurang P lebih kecil atau kurang dari 2. Jawabannya C. Oke. Mudah-mudahan tidak ngebut ya. Ini supaya banyak soal yang dibahas. Waktunya videonya pendek itu, nyatanya sederhana begitu. Oke, next. Nomor 5. Jika P, Q, P-nya X, Q-nya Y adalah penyelesaian dari ini. Sepertiga X min setengah Y kurang 6. Oke. Sepertinya bisa dengan eliminasi, tapi kita sederhanakan dulu ya. Lihat di bawah 3 dengan 2, maka ini kalikan 6 semuanya. Ini kemudian 3 bawahnya kita kalikan 3 ya. Jadi 6 kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini. Sama, ini juga 3 kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini. Maka lihat persamaan depan jadinya 6 bagi 3 2 ya. 2x. Kemudian 6 bagi 2 3 min 3y. Kemudian 6 kali 6 36. Itu persamaan pertama. Kemudian ini 3 habis semua. Tinggal 2x plus y, 3 kali 4, 12. Gampang langsung kita kurangkan ya. Ini habis, 2 kurang 2. Tinggal min 3 kurang y, maka min 4. Y. 36 kurang 12 sama dengan 24. Maka y-nya sama dengan min 6. Dan ini adalah Q. Ya, tadi Q-nya kan y ya. Satu lagi, gunakan persamaan ini saja. Yang mudah, 2x tambah y, y-nya min 6 ya, sama dengan 12. Maka 2x sama dengan 18, maka x sama dengan 9. Dan ini adalah P. Q ada, P ada. Soal bertanya, sepertiga P, P-nya berapa? 9. Dikurang sepertiga, oh mohon maaf, salah. Ceroboh nih. Oke. Salah ya. Balik lagi. Ternyata 3P maksudnya. Oke, 3 kali 9 sepertiga kali Q. Q-nya tadi adalah min 6 ya. Benar? Oke, maka 27 min kali min plus 6 bagi 3 2 tambah 2. Jawaban akhirnya berapa? 29. Oke. Jawabannya E. Oke. Sudah 5 soal. Mudah-mudahan masih bertahan 5 soal lagi di video ini ya. Oke, next. Nomor 6. 4 kali umur Awalia, kita huruf A-nya, sama dengan 10 kali umur Nurjana. Nurjana di sini. Mohon maaf. Salah tekan. Oke, lanjut ya. Karena soalnya dekat dengan tombol Nurjana. Sedangkan 3 kali umur Nurjana ditambah Awalia sama dengan 22. Buat persamanya ya. 4 umur Awalia sama dengan 10 kali umur Nurjana. Kalimat kedua, 3 kali umur Nurjana ditambah Awalia
sama dengan 22 tahun. Bertanya, berapa umur Awaliyah dikurang umur Nurjana? Itu kan ya? Mudah-mudahan nggak salah. Siap, oke. Maka dari sini kita ambil persamaan ini dulu. Kita sederhanakan bahwa Awaliyah sama dengan 10 Nurjana dibagi 4. Kalau dikecilin, sama-sama dibagi 2, 5/2N. Kemudian ini substitusi ke sini. Oke, kita peroleh 3N ditambah 5/2N sama dengan 22. Supaya mudah, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, jadinya 6N plus 5N sama dengan berapa? 44, gitu ya. Sip. Maka 11N sama dengan 44. N-nya berapa? 4. Oh, ternyata umur Nurjana 4. Terus tinggal masukkan untuk A. Maka umur Awaliyah adalah 5/2 kali N kali 4. 4 bagi 2, 5 kali 2, 10. Ternyata umur Awaliyah 10 tahun. Maka ditanya Awaliyah kurang N, kurang Nurjana, 10 dikurang 4. Jawabannya 6. Oke, itu untuk nomor 6. Next. Oke, sebenarnya banyak caranya ya ini. Kadang juga agak membingungkan sebenarnya. Cuma supaya konsepnya lebih gampang, Anda pakai coba-coba saja lah ya. Ini kayaknya kita coba dengan cara yang paling gampang. Insya Allah nanti soal yang di ujian sekolah juga bisa dengan coba-coba. Maksudnya apa? Kan wilayahnya di sini nih. Ambil aja contohnya titik. Oh, misalnya yang paling gampang jelas ini kan 1 ya di sini. Di sini di atas 5 ada 6. Ambil aja titik 1,6 nih. Dan dia ada di sini. Jadi kita ngambil titik sampel yang ada di wilayah 1,6. X-nya 1, Y-nya 6. Di mana pilihan ganda antara A, B, C, D, E yang 1 dengan 6 benar ya. Misalnya Anda beri contoh dulu yang salah ya, misal contoh. Maksudnya salah gimana? Misalkan Anda ambil yang A, Anda lihat persamaan yang A ini. Benar tidak kalau X-nya diganti 1, Y-nya diganti 6, dia kurang dari 15. Jadi begini, 5 kali 1 tambah 3 kali 6, apakah benar? Tanya-tanya nih, lebih kecil dari 15. 3 kali 8 aja udah 18. Tambah 5 berapa tuh? 18, 23 ya? Apakah benar 23 lebih kecil dari 15? Ternyata salah. Maka ini pasti salah yang ini. Maka ini pun salah. Itu ya? Oke. Tinggal B, C, D. Terus apa? Coba lagi di persamaan yang kedua. Nah, misalkan apa? Oh, kita coba ini nih. Kalau nggak B, C, D kan 3X 2Y ya. Ini ganti 1, ini ganti 6. Apakah benar 3 kali 1 dikurang 2 kali 6 lebih besar dari min 6? Cobain deh. 3 kali 1, 3 dikurang 12. Apakah lebih besar daripada min 6? Kita lihat berapa ini? Min 9. Apakah lebih besar daripada min 6? Salah, lebih kecil. Maka ini pasti salah. Seret, C bukan. Tinggal siapa? B dan E. Nah, ini pentingnya. Lebih dari 0 atau X lebih dari 0. Masih ingat? Kalau ada kurva, kemudian tertulis X lebih besar daripada 0, gitu ya. Ini sebuah X ya. Artinya apa? X-nya itu positif semua. Ingat? X-nya itu positif semua. Maka apa? Artinya X positif di mana sih? Kiri kanan? Ini kan 0. Di mana X positif? Kanan. Ini daerahnya. Sedangkan kalau tertulis Y lebih dari 0, maka apa? Ini sumber. Apa? Ini Y ya. Y yang positif kan di bawah. Tapi yang positif di atas, yang negatif di bawah. Jadi daerahnya ini. Kan ya? Nah. Oh, ternyata lebih dari 0. Lihat apa penentunya? Ini, lihat garis ini.
ternyata daerah sini nggak masuk. Maka ternyata ini daerahnya ke kanan semua. Maka ini kategorinya. Oke, jadi ini enggak. Karena bisa saja ya di bawah ya. Ini iya. Maka jawabannya E. Anda berikan cara termudah. Bagi yang mau menggunakan cara yang benar, insya Allah sudah belajar ya. Anda berikan cara coba-coba cepat. Oke, next. Nomor 8. Toko Wulan menjual tas dengan jenis motif berbeda, yaitu motif anyaman, ada, kemudian motif bordiran. Kita ambil huruf A-nya ya, kemudian bordiran B ya. Tas motif anyaman dibeli dengan harga 125.000, dijual dengan 200.000. Kemudian tas motif bordiran dibeli dengan harga 250.000, kemudian dijual dengan 300.000. Jadi jika total hanya memuat 100 macam tas dan modal, ya oke, modal ya 16.250.000, keuntungan maksimal. Oke. Lihat, diingatkan, kita lihat untungnya dulu ya supaya gampang. Bahwa yang untuk tas anyaman, untungnya itu kalau dibeli dia 125, 200.000, oke. Dia 200.000 dikurang 125.000 ya. Untungnya adalah 75.000. Oke. Sedangkan bordiran harga jualnya 300.000, belinya 250.000. Untungnya 50.000. Jadi kalau bicara fungsi untung Anda beli F gede ya. Apa? Pakai A, B, boleh ya? 75.000 A tambah 50.000 B. Ini fungsi yang kita mau maksimalkan, fungsi keuntungan. Baru kita pindah ke kalimat-kalimat yang lain. Apa kalimat yang lain? Bahwa katanya toko itu maksimal memuat 100 tas. Artinya tas anyaman ditambah tas bordiran ya, maksimal kurang lebih sama dengan 100. Itu pertidaksamaan pertama. Yang kedua, modal. Modal lihat dari mana? Modal lihat dari gini kan, dari harga beli gitu. Artinya 125.000 kali banyak beli tas anyaman ditambah berapa? Belinya 250.000 dari tas bordiran, uangnya harus cukup dari modal, nggak boleh lebih, kurang dari sama dengan 16.250.000. Oke. Kalau kita kecilin, coret ini, coret ini, coret ini, kemudian dibagi semua 125, jadinya A tambah 2B kurang dari sama dengan 16.250 bagi 125 itu sama dengan 130 ya. Oke. Ini sudah pertidaksamaan pertama, yang kedua, yang ketiga tambahkan ya. A-nya harus lebih dari sama dengan 0, B-nya harus lebih dari sama dengan 0. Aku nggak pakai XC ya. Nggak masalah kan? Intinya paham isinya ya. Oke. Kita buat Kartesiusnya. Ada sumbu A, ada sumbu B. Ya. Masih ingat caranya? Oke, yang ini dulu AB gampang ya. Kasih 100 ini. 100. 100. Seret. Oke, jangan lupa ya sebenarnya hasil ini dulu ya. Lebih dari A, hasilnya malah yang di bawah gitu ya. Oke. Ini hasilnya di sini. Kalau yang ini gimana caranya hasilnya? Oke, lihat nih, kurang dari 0 kan? Kalau coba tes 0 kan? 0 tambah 0 lebih kecil dari 1 benar. Artinya daerahnya ke bawah, yang di hasil yang di atas. Ya. Mudah-mudahan ingat. Yang di hasil yang di atas. Kemudian nanti cari warna lain dulu. Biru. Kemudian yang ini. Cara gambarnya apa? A-nya tutup B-nya, dapatnya 130. Sini 130. Kemudian A-nya tutup jadi 2B sama dengan 130, maka B-nya 65. B-nya 65 di sini.
hubungkan seret gitu ya. Sama daerahnya di bawah atas. Maka ternyata kita punya 4 titik pojok ya. Sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau A beri nama ya. Ini P, Q, R, S. Kalau P jelas 0,0. Kalau Q 100,0 itu kan 100. Kalau R harus dicari dulu. Kemudian kalau S adalah berapa? 0,65. Cari R dengan titik potong ini, gampang. Oke, A plus B yang ini ubah jadi persamaan 100. Ini A plus 2B sama dengan 130. Kurangkan ya. Min B sama dengan 30. Maka min 30, maka B sama dengan 30. Masuk ke sini B-nya. Sudah dapat OA tambah 30 sama dengan 100. Maka A sama dengan 70. Dapatnya 70,30. Substitusi ini ke fungsi 75.000 A tambah 50.000 B. Masukin 0,0. Ya pasti 0 lah. Kemudian A-nya 100, B-nya 0. Maka dapatnya berapa? 7.500.000. Kemudian 70, 30. Anda sudah hitung. Dapatnya 3.250.000. Hitung ulang kalau nggak percaya ya. Kalau A-nya 0, B-nya 65, dapatnya 6.750.000. Oh, ternyata yang paling gede mana? Nih, dia paling gede ketika di titik P. Jumlahnya 7.500.000. Ternyata kalau mau maksimal, tidak usah jualan bordiran. Jual aja langsung 100 pieces tas anyaman saja. Ya. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Diberikan matriks A2 kali 2, AB ya. Maka AB inverse. Oke, kita mulai gimana gampangnya? Kalikan A dengan B dulu. A kali B sama dengan 0 min 1, 1, 3 kali min 2, min 1. Salah deh. Mohon maaf. Salah lihat soal. Soalnya ketutup sih ya. Nggak terlalu tinggi naruh soalnya. Tutup menu ini. 5, 2, 2, 1 ya. Oke. Benar, mudah-mudahan nggak salah soal. Kita kalikan. 0 kali 5, 0. Ini min 2. Min 1 kali 2, 2. Oke. 1 kali 5, 3 kali 2. 5 tambah 6, 11. Kemudian 1 kali 2, 2. 3 tambah 2, 5. Salah deh. 5 yang bawah. Oke, salah kali. Yang atas ya. 0 kali 2, 0. Min 1 kali 1, min 1. Oke. Nah, tidak mereview perkalian ya. Karena sudah bisa. Maka inverse-nya A kali B inverse. Masih ingat rumusnya? Oke. 1 per. Silangkan. Min 2 kali 5. Min 10. Kurang ini min 10 maksudnya. Dikurang 11 kali min 1, min 11. Kalian, oke gimana? Min 2 sama 5 pindah tempat, 5 min 2, min 1 dengan 11 ganti tanda, 1 min 11. Ternyata ini berapa hasilnya? Min 10 tambah 11, 1 ya, habis. Langsung ketemu jawabannya, tetap matriks itu. 5, 1, min 11, min 2. 5, 1, min 11, min 2.
Sebentar, yakin ya. Oke, jawabannya apa? A. Sip. Oke, sudah nomor 9. Satu lagi untuk video ini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang videonya kan. 10. Ica dan Agil membeli gorengan di warung Baroka. Ica membeli 2 tempe mendoan dan 3 tahu berontak dengan membayar Rp16.500. Sedangkan Agil membeli 1 tempe mendoan dan 2 tahu berontak dengan membayar Rp10.000. Jika harga tempe mendoan adalah X dan harga tahu berontak adalah Y, harus tahu ya. Tahu berontak gimana ya? Persamaan matematika yang sesuai dengan cerita adalah, oke, kita mulai. Apa? Kalimat pertama dari Agil. Bahwa Agil membeli 2 tempe 2X tambah 3 tahu berontak 3Y dengan harga 16.500. Kemudian Agil memberi 1 tempe mendoan 1X, 2 tahu berontak 2Y dengan harga 10.000. Oke. Persamaan matematikanya ini kalau dibuat matriks ini begini, lihat. Ambil konstantanya 2, 3, 1, 2 jadi begini. 2, 3, 1, 2. Kemudian di sini Y-nya, X dan Y-nya, XY. Sama dengan di sini matriks harganya 6.500, 10.000. Anak takut nanti dikira ini apa? Beda kolom ya. Satuin dulu 6.500, 10.000. Ini matrik 2 baris 1 kolom masalahnya. Oke. Kalau seperti ini tidak ada. Dia minta kirinya X-nya, maka kalikan inverse ini. Di sini ya. Maksudnya, kan kalian punya logika begini kan, kalau ada A kali X sama dengan B, supaya A-nya pindah kan ini kali kirinya kali dengan A inverse gitu ya. Kan jadi begini. A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. Kan gitu. Ini kan habis jadinya. Maka X sama dengan A inverse kali B. Kan gitu ya. A ini seperti yang ini. X matriks XY. B-nya ini. Kan jadi begini jadinya. Oh, jadi kita butuh cari inverse ini. Kalau dia dimisalkan A gitu ya. Matriks A 2, 3, 1, 2, maka A inverse-nya sama dengan 1 per 2 kali 2, 4, dikurang 1 kali 3, 3. Gimana tadi? 2 sama 2 pindah, min 3 sama 1 ganti tanda. Maka ternyata A inverse-nya sama dengan 2 min 3 min 1, 2. Ya, tinggal ganti kalau begitu. Ini kan rumusnya ini dulu. Oke, jawabannya di sini aja. XY sama dengan kiri A inverse, taruh A inverse-nya ini. 2 min 3 min 1, 2 kali B-nya. B-nya kan ini tadi ya. 16.500, 10.000. Oke, ini bentuk persamaan matematikanya. Mana yang sama? 2 min 3 min 1, 2. 2 min 3 min 1, 2. Sepertinya jawabannya adalah yang B. Oke, anak sekalian, 10 soal dulu. Insya Allah nanti berlanjut di soal-soal berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa kalian ikutin dengan seksama. Syukran, jazakumullahu khairan katsira.